Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau Allah yang begitu luar biasa baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau menyertai kami di dalam segala hal Tuhan. Engkau hadir di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mulai hari bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, hidup tanpa Engkau Tuhan kami sia-sia. Saat ini Tuhan kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biar kami mengangkat hati kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Biar pujian penyembahan kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah, kami angkat pujian, kami
kami bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, kami bawa hidup kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami angkat pujian kami, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Kami sembah, kami angkat pujian kami, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bapa yang baik, kami kembali datang di hadapan-Mu saat ini ketika kami merenungkan betapa kami punya Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Bahkan sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana adanya. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur masih ada kesempatan dan waktu bagi kami untuk kembali membaca, merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pegangan bagi setiap kami. Berkati setiap kami, urapi hamba-Mu, biar kebenaran firman Tuhan terus mengubahkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali boleh kembali hadir dalam saat teduh pada saat ini. Saudara, saya akan melanjutkan saat teduh yang saya sudah bagikan kemarin, bagaimana seorang Bartimeus mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan dalam renungan saya kemarin saya sudah bagikan bahwa Bartimeus mengalami perubahan yang luar biasa karena yang pertama, dia mengerti dan dia memahami apa yang menjadi kebutuhannya. Rupanya kebutuhannya bukan uang, bukan harta, bukan sedekah, tetapi kebutuhannya adalah melihat supaya dia bisa melihat dengan jelas. Dan saat ini kita akan kembali melihat kenapa Bartimeus itu mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupnya, dari seorang pengemis yang buta menjadi seorang yang bisa melihat dan menjadi seorang pengikut Tuhan. Coba kita perhatikan dalam Markus 10 ayat 47 hingga ayatnya yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua, kenapa Bartimeus mengalami perubahan yang luar biasa? Hal yang kedua saudara, karena ada lapar dan haus akan Tuhan. Saudara, kunci untuk bisa mengalami perubahan dalam hidup saya dan saudara, milikilah lapar dan haus akan Tuhan. Saudara, firman Tuhan mencatat bahwa
ketika dia tahu bahwa itu Yesus, Bartimeus itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan firman Tuhan mencatat pada saat dia berseru, berkata, "Yesus kasihanilah aku." Rupanya saudara, banyak orang menegurnya untuk diam. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Banyak orang menegurnya untuk diam, namun semakin keras ia berseru. Artinya apa saudara? Dia tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi dia rindu berseru, berteriak memanggil nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan, ketika kita mengalami masalah yang berat, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, kita butuh pertolongan saudara. Saya mau katakan, berteriaklah kepada pribadi yang tepat. Bartimeus ketika dia membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan, dia berteriak kepada pribadi yang tepat, yaitu pribadi Yesus. Sekalipun banyak orang yang menegurnya, dia tidak peduli. Dan saya mau katakan saudara, jangan pernah berteriak kepada manusia, sebab manusia itu terbatas untuk menolong saya dan saudara. Tetapi ketika kita berteriak kepada pribadi yang tepat, kepada pribadi Yesus, kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan bekerja atas hidup saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada orang yang menekan pelayanan kita supaya kebenaran itu tidak diberitakan. Mungkin tindakan kita di kantor, di tempat kerja, bahkan dalam komunitas kita, banyak orang yang menekannya karena kita hidup dalam kebenaran. Saya mau katakan saudara, setiap orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sekalipun dia ditekan, sekalipun dia diperlakukan tidak adil, sekalipun dia dimusuhi, sekalipun dia dikhianati, tidak akan pernah menghentikan langkahnya karena ada dorongan dari dalam hati untuk melakukan yang namanya kebenaran. Katakan amin saudara. Tekanan apapun yang menekan hidup kita, karena ada dorongan dari hati kita, itu tidak akan menghambat saya dan saudara untuk melakukan yang namanya kebenaran. Itulah sebabnya saudara, penting sekali jangan kita melayani Tuhan karena ikut-ikutan. Jangan melayani Tuhan karena desakan dari luar. Jangan kita bertobat karena desakan dari luar. Semua itu harus dimulai dari dalam hati. Katakan amin saudara. Ketika semua itu kita mulai dari dalam hati, kesulitan, tekanan, tantangan apapun saudara tidak akan pernah membuat saya dan saudara melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Karena apa yang kita lakukan itu berdasarkan dari dorongan dari hati kita, karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Saudara, orang yang lapar dan haus, sekalipun di sekelilingnya itu tidak enak, sekalipun di sekelilingnya itu menakutkan, tapi hati ini saudara tidak akan pernah dihentikan untuk mencintai Tuhan. Itu orang yang lapar dan haus. Sekelilingnya boleh tidak enak, bisa menakutkan, mengkhawatirkan, tetapi hati ini saudara tidak akan pernah terhenti untuk mencintai Tuhan. Bahkan saudara, orang yang lapar, makanan apa saja yang ada di depannya, yang penting itu makanan, pasti dia akan makan. Ya, orang yang haus, minuman apa saja yang ada di depannya, yang penting itu minuman, pasti dia akan minum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati kalau tidak ada lapar dan haus akan Tuhan, susah untuk berubah. Sekali lagi saudara, hati kita, hidup kita, kalau tidak ada rasa lapar dan haus akan Tuhan, dipastikan sulit kita mengalami yang namanya perubahan. Saya mau katakan bahwa Tuhan lebih menghargai
perubahan hidup saya dan saudara daripada prestasi hidup. Sekali lagi, Tuhan lebih menghargai perubahan hidup saya dan saudara daripada prestasi hidup yang kita capai. Bahkan banyak orang hidup dengan prestasi yang gemilang, memiliki harta yang melimpah saudara, punya jabatan tinggi, tapi ketika tidak disertai dengan perubahan hidup sesuai dengan kehendak Allah, saya mau katakan semuanya itu akan menjadi sia-sia. Kita kembali belajar kepada Bartimeus. Dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa karena ada lapar dan haus akan Tuhan. Milikilah lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Milikilah lapar dan haus akan firman Tuhan. Ketika kita memiliki itu, kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami betapa pentingnya kami memiliki lapar dan haus akan Tuhan. Karena ketika kami memiliki lapar dan haus akan Tuhan, sekalipun kami mengalami banyak tekanan, banyak masalah, banyak persoalan hidup, tidak akan pernah menghentikan kami untuk terus mencintai Engkau. Jadikan kami pribadi yang semakin setia mengikut Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.